Selamat datang di Karna Channel, ketemu lagi dengan Rio dan Heri di belakang kamera. Nah, kali ini kita akan bahas earbud yang kemarin udah kita unboxing. Apalagi selain Nicecheck B40. Nah, ini kemarin barangnya kita terima dari Tokopedia, di toko Kerehore. Nah, kemarin keren loh, mereka gratisin masker buat kita di situasi ya kayak sekarang ini ya, pandemi dan segala macam. Nah, oke, mungkin kita lanjut review ya setelah kemarin cuma unboxing. Nah, mungkin pertama kita bahas dari basicnya dulu nih. Nah, kita lihat dari housingnya. Terus terang ya, kalau dari housingnya sih menurut kita kurang bagus ya. Mungkin kita akan lihat dari spesifikasinya dulu ya. Drivernya ukurannya 14,8 mm. Nah, bentuknya beda nih. Ini bentuknya biasanya kalau kita punya MX500. Nah, kalau ini bentuknya dia kayak punyanya Uwin. Jadi bentuknya beda sendiri, dan ini unit pertama yang kita punya yang bentuk housingnya bukan MX500 ya, nggak umum. Nah, rasanya gimana? Terus terang sih untuk kualitas dia agak kurang bagus ya. Kenapa kita bilang kurang bagus? Karena di housingnya itu kayaknya bentuk moldingnya itu, garis-garis moldingnya itu, cetakannya itu kelihatan gitu loh. Jadi ya kualitasnya kelihatan kurang bagus di situ. Nah, kemudian kemarin waktu kita terima itu di salah satu unitnya di bagian bawah tutup driver, di bagian depannya itu ada plastik molding kecil yang masih nongol gitu. Jadi waktu pertama kali dipakai itu, waduh ini kok ada yang ganjel ya rasanya di kuping. Terus kita lihat, oh ternyata masih ada plastik yang mengganggu. Kemarin udah dipotong ya, sekarang kita udah pakai ini ya, pakai foam juga seperti biasa. Memang semuanya sih, kalau saya sendiri sih lebih enak kalau dengan earbud itu pakai foam gitu. Jadi nggak panas, nggak sakit di kuping. Nah, tapi untuk kawan-kawan yang suka dengerin earbud tapi nggak pakai foam, ya mungkin harus dilihat lagi ya. Ini di unit yang kita terima. Nah, kalau di unit lain ya mungkin punya masalah yang sama, mungkin juga enggak, tapi mudah-mudahan enggak ya. Ini cuma di unit yang kita terima gitu. Nah, terus terang ini buat ukurannya kalau menurut kita sih agak ini ya, agak besar, terus agak tebal. Dia juga lebih berat sih daripada MX500. Jadi kalau dipakai di kuping itu rasanya terus terang kurang nyaman ya, apalagi untuk waktu yang lama gitu loh. Nah, tapi ini mungkin karena kebiasaan aja. Nanti ya mungkin kedepannya kita bakalan bisa nikmatin musik dari housingnya, bentuknya kayak gini. Nah, kemudian di belakang sini ya, di corongnya ini ada lubang di sini, di atas corongnya ini ya, corong kabelnya ini ada lubang, dan ini ada peredamnya gitu. Nice touch lah, lumayan. Nah, ini mungkin pengaruh ke suaranya ya. Nah, untuk kabelnya sendiri, kabelnya tebal sih, lumayan tebal, braidnya juga rapi, tapi kabelnya lemas nih. Nah, tuh gitu, lemas. Jadi gampang digulung. Dia kabel-kabel yang tipe kayak gini tuh ngikut gitu. Jadi kalau misalnya kita mau simpan, mau dimasukin kantong, enak aja gitu. Nah, sayangnya sekali lagi di sini juga kita lihat ada masalah di quality control gitu. Nah, jadi di splitternya ini ada, nah sekali lagi sama sih masalahnya, bagian plastik yang nonjol gitu. Jadi mungkin ada ya masalah di kualitas kontrolnya. Jadi waktu dicetakan ini nggak diperhatiin gitu. Nah, ini mungkin masukan buat ini ya, buat orangnya Nicecheck, buat produsennya, supaya quality controlnya lebih dibaikin lagi gitu loh. Nah, kalau untuk splitternya sendiri dari logam cukup baik ya. Cuma sayangnya dia nggak ada sleeving lagi. Biasanya ada sleeving dari karet di atas sama bawah, tapi ini enggak. Di bawahnya kosong aja, terus di atasnya cuma ditutupin pakai plastik, dan plastiknya itu nggak rapi ya, karena ada bagian yang nongol tadi. Nah, mungkin untuk kabelnya sama, dia pakai braidnya ada 4 dari bawah, dari jacknya straight, gold plated, standar lah ya.
ada karet warna hitam di pangkalnya kayak ini. Nah dia 4 braid dari bawah, terus masing-masing ke atas itu 2 gitu. Jadi kalau buildnya ya sama kayak ini ya, kayak earphone custom. Jadi dia braidingnya 4 di bawah, 2 di atas gitu setelah splitter. Langsung ke ini ya, sound quality-nya. Nah, sound quality-nya gimana? Kalau menurut kita sih ini cukup bagus ya, cuma sayangnya ada beberapa kekurangan. Nah, kita mulai dari bassnya dulu ya. Bassnya itu terus terang agak dominan, jadi dia ada kolorasi di mid sama di treble-nya gitu. Nggak ngeganggu, tapi cukup kerasa gitu. Cukup kerasa, maksudnya ada bocor bassnya gitu. Tapi nggak apa-apa sih, mungkin kalau untuk bass head dibilang buat bass head juga enggak, tapi kita masih bisa dengerin bass yang bocor tadi gitu. Kalau saya sendiri sih kurang cocok. Nah gitu loh. Nah ini untuk midnya, dia all rounder ya. Jadi buat musik apa aja, buat dengerin apa aja, ayo gitu. Dia nurut sih, nggak spesifik ke genre tertentu gitu. Untuk vokal juga ya enak aja gitu loh. Vokalnya enak aja, dia nggak terlalu forward juga, nggak ini ya, nggak ketutupan sama treble-nya gitu, nggak sering-sering gimana gitu. Tapi ya sayangnya ada ketutupan sama bassnya, tapi dikit, cuma dikit aja gitu loh. Nah sayangnya kekurangannya juga kerasa di upper mid sama di treble. Aku dengar cukup banyak sibilan sih sayangnya. Jadi untuk simbal, terus juga suara vokal cewek yang di nada tinggi itu ada kedengeran sibilan gitu. Nah ini sayang sekali sih, tapi ya kita bisa paham untuk harga segini kualitas suaranya cukup bagus, selain dari masalah yang kita jelasin tadi. Nah secara umum Nicecheck B40 ini, sorry gitu ya, cukup bagus, harganya murah. Kemarin kita beli di sekitaran 100 ribuan, 100 ya, kita bisa dapat dari 90 ribu sampai 120 ribuan. Kawan-kawan bisa cari di marketplace. Untuk vokal juga dia clear dan all rounder ya, detailnya bagus, tapi dia sayangnya agak dark ya, agak dark juga, suaranya agak feel gitu. Jadi agak sedikit ada bass yang nutupin gitu. Sedangkan untuk teknikalitasnya sendiri, dia memang untuk stagingnya dia agak sempit juga, kurang 3 dimensi ya. Ya maklum lah, namanya juga earbud, bukan IM apalagi headphone gitu. Tapi ini kita rekomend di harga segitu gitu, dengan catatan ada kekurangan di bagian upper mid dan treble sibilans, kemudian juga di bassnya yang ada sedikit kolorasi, tapi cuma sedikit aja gitu loh. Nah dengan harga 90.000 sampai 120.000 ini recommended. Oke, mungkin reviewnya segitu aja. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, thank you.